nama sekolah atau perguruan tinggi. Nah, misalnya ada perubahan nama, solusinya adalah nama yang nanti Bapak Ibu inputkan di DRH-nya itu adalah nama yang tertera di ijazah Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana jika ijazahnya hilang? Bapak Ibu yang lulus seleksi P3K tahun 2022, sesi kali ini saya akan mengupas tuntas pengisian DRH pada menu riwayat pendidikan. Karena barangkali Bapak Ibu ada yang mengalami ternyata nama di ijazahnya berbeda dengan data kependudukan, kemudian ada yang ijazahnya hilang, akreditasinya tidak tahu, kemudian ijazahnya tidak terdaftar di sipil, dan lain sebagainya. Nah, biar Bapak Ibu tidak salah langkah dalam pengisian DRH, sekarang saya akan kupas Bapak Ibu. Baik, ini untuk menginput di riwayat pendidikan. Nah, berkas pendukungnya itu adalah ijazah atau STTB Bapak Ibu, karena nanti akan diminta menginputkan nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian pejabat penandatangan, kemudian akreditasi dan lain sebagainya. Ya, nanti akan saya perlihatkan simulasi pengisiannya karena saya sudah mengisi di tahun 2021. Saya yakin caranya sama. Kemudian, jenjang apa saja yang diinputkan? Jenjang yang diinputkan itu adalah dari pendidikan awal sampai akhir yang digunakan untuk melamar P3K. Maksudnya begini. Misalnya pendidikan awal Bapak Ibu adalah mulai dari TK atau SD. Kemudian pendidikan sekarang yang terakhir adalah S2. Tapi yang digunakan untuk melamar P3K itu adalah pendidikan S1 atau jenjang S1. Sehingga yang diinputkan nanti terurut dari TK, kalau mulai dari TK, kalau mulai langsung dari SD berarti mulai dari SD langsung SMP, SMA sampai S1. Yang S2-nya tidak diinputkan. Kemudian berikutnya, ini seputar masalah akreditasi. Nah, akreditasi yang nanti diinput itu adalah akreditasi saat Bapak Ibu lulus. Nah, ini ada contoh permasalahan. Misalnya lulus saat prodi sedang jeda akreditasi. Nah, lulusnya tahun 2014 bulan Agustus. Kemudian akreditasi lama itu berakhir Juni 2014. Tapi akreditasi yang baru dengan predikat A itu mulai berlaku Februari 2015. Sehingga ini lulusnya pada saat akreditasi lama sudah selesai, tapi akreditasi baru belum berlaku. Sehingga untuk menginput di kolom akreditasi yang mana? Nah, untuk penginputannya ini, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mengalami, maka gunakan akreditasi yang lama. Artinya, masa jeda pembaruan itu masih mengikuti akreditasi yang lama. Kemudian, bagaimana jika Bapak Ibu tidak mengetahui akreditasi sekolah atau kampusnya? Nah, Bapak Ibu silakan cek secara mandiri, tidak usah perlu jauh-jauh datang ke sekolah untuk ngecek, cukup lakukan dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Ini secara online, nanti cek di Ban SM. Nah, untuk video tutorial cara ngeceknya, kalau memang Bapak Ibu belum mengetahui, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi video ini. Nah, kemudian bagaimana jika setelah Bapak Ibu cek secara mandiri, ternyata sekolah Bapak Ibu tempat dulu belajar itu belum terakreditasi. Nah, kalau memang belum terakreditasi, maka ya Bapak Ibu silakan nanti di kolom DRH-nya isikan saja dengan tanda strip. Itu tidak akan menjadi masalah Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ini seputar pengisian data pejabat di DRH. Itu yang diisi nama pejabat yang menandatangani atau jabatannya. Dan gelarnya itu gelar pejabat atau bukan. Nah, ini sebenarnya sudah ada di kolom keterangan di DRH-nya nanti Bapak Ibu. Pejabat yang penandatangan itu diisi nama pejabatnya, bukan nama jabatannya. Kemudian gelar yang diisikan di DRH itu adalah gelar yang Bapak Ibu peroleh, bukan gelar pejabat yang menandatangani ijazahnya. Kemudian, nah ini kasusnya. Misalnya nama Bapak Ibu berbeda. Ini saya akan simulasikan kasus per kasus biar lebih jelas. Misalnya ijazah SD sampai S1 namanya sama dengan nama Bapak Ibu yang tercantum di akte lahir. Tetapi nama di KTP dan KK itu berbeda. Sehingga ini paling mudahnya adalah Bapak Ibu melakukan update data KTP dan KK. Kalau melakukan pengubahan akte lahir, ini agak sulit, apalagi mengubah ijazah. Kemudian kasus kedua, misalnya ijazah S1-nya, ya namanya sudah sama dengan nama yang di akte lahir. Kemudian nama di KTP dan KK itu berbeda. Maka solusinya sama seperti yang kasus ini. Tinggal update data KTP dan KK. Nah, misalnya untuk yang ini walaupun ijazah SD sampai SMA-nya itu berbeda misalnya, ya boleh dimintakan suket, tapi nanti kan juga
cuma diminta menginput, ya ikuti saja nama yang sesuai dengan ijazah S1-nya. Itu juga tidak diminta untuk mengupload. Kemudian berikutnya, nah jika ijazah S1-nya namanya itu berbeda dengan nama di akte lahir, tetapi nama di akte lahir sama dengan nama di KTP dan KK, maka solusinya ini adalah Bapak Ibu silakan minta surat keterangan perbaikan nama dari kampus. Ya nanti di scan dijadikan satu file dengan ijazahnya. Tapi saya rasa karena Bapak Ibu sudah melakukan penguploadan ijazah kemarin di saat pendaftaran P3K, saya rasa untuk ijazah S1 ini sudah aman sih sebenarnya. Kemudian kasus berikutnya, bagaimana jika nama ayah berbeda, baik di ijazah S1, SD sampai SMA. Nah itu tidak terlalu jadi masalah Bapak Ibu. Yang penting adalah data-data pribadi Bapak Ibu sudah benar. Kemudian lanjut ke nama sekolah atau perguruan tinggi. Nah, misalnya ada perubahan nama, baik sekolah maupun kampusnya saat Bapak Ibu dulu mengenyam pendidikan di sana dan saat ini. Nah, ini solusinya adalah nama yang nanti Bapak Ibu inputkan di DRH-nya itu adalah nama yang tertera di ijazah Bapak Ibu. Ya, bukan nama kampus atau nama sekolah yang saat ini. Kemudian, bagaimana jika ijazahnya hilang? Maka solusinya adalah silakan Bapak Ibu barangkali masih memiliki kopiannya, maka gunakan kopiannya sebagai dasar penginputan. Kemudian kalau misalnya kopiannya hilang, ya coba minta atau cek ke sekolah. Barangkali sekolah menyimpan arsipnya. Nah itu bisa diminta untuk difotokopi. Nah kemudian bagaimana jika arsip di sekolah juga tidak ada? Nah solusinya yang tiga ini ada, cek ijazah teman seangkatan Bapak Ibu. Kita juga nanti meminta penginputan tanggal ijazah dan pejabat penandatangannya kan itu pasti sama. Nah kemudian cek juga nomor ijazahnya, kalau misalnya beda-beda nanti tinggal disesuaikan. Barangkali Bapak Ibu bisa ingat nomor berapa kira-kira sana. Kemudian berikutnya kalau memungkinkan bisa segera Bapak Ibu membuat salinan ijazah. Nanti Bapak Ibu koordinasi dengan Disdikpora setempat. Karena siapa tahu juga ini sebagai jaga-jaga nanti ada permintaan dari BKPSDM untuk mengumpulkan hard copy-nya sehingga Bapak Ibu tidak kelabakan nantinya. Kemudian Bapak Ibu kasus berikutnya, barangkali ada nama di ijazah Bapak Ibu berbeda dengan yang tercantum di PD Dikti dan di sipil. Barangkali misalnya namanya disingkat di PD Dikti dan sipil. Nah ini tidak masalah Bapak Ibu, karena nanti nama yang akan dicantumkan dalam SK P3K-nya itu diambil dari nama Bapak Ibu yang di ijazahnya. Kemudian ini mengenai keabsahan ijazah. Nah, ijazah Bapak Ibu misalnya belum terdaftar di PD Dikti atau sipil. Maka solusinya adalah Bapak Ibu segera lapor ke kampus Bapak Ibu agar diupdate. Nah, kalau misalnya dalam masa pemberkasan ini kampus gagal melakukan update, mungkin karena faktor jaringan dan lain sebagainya, gangguan sistem, maka Bapak Ibu bisa meminta surat keterangan dari kampus. Ya, nanti kalau misalnya diminta menyetorkan berkas fisik, ya surat keterangan itu digabung dengan ijazahnya. Nah, kalau misal dari BKPSDM nanti meminta mengupload ulang, maka silakan upload surat keterangan itu beserta ijazah Bapak Ibu. Nah, ini biar lebih kuat. Nah, kemudian bagaimana cara mengecek keabsahan ijazah? Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lakukan secara mandiri, mengeceknya di sivil. Untuk caranya nanti saya akan cantumkan juga. Kebetulan saya sudah pernah membuat video tutorialnya, saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Untuk sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat cara pengisian riwayat pendidikan di DRH sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan di tahun 2021 kemarin. Nah ini adalah tampilan riwayat pendidikannya. Ini sudah langsung otomatis terisi Bapak Ibu untuk yang S1 karena Bapak Ibu sudah mengisi pada saat pendaftaran. Sekarang tinggal klik ubah untuk mengisi data-data yang masih kosong. Seperti gelar depan, ini karena S1 tidak ada gelar depannya, diisi saja strip. Kemudian untuk gelar belakangnya, ya sesuaikan. Kalau saya di pendidikan, maka gelarnya SPD untuk gelar belakang. Ya, kemudian tempatnya, ini ketikan kabupaten tempat kampusnya berada. Nah, ketikan beberapa karakter nanti akan muncul sendiri secara otomatis, tinggal diklik. Kemudian nama pejabat penandatangan ijazah. Nah ini jelas ya berupa namanya, bukan nama jabatannya. Nah kalau sudah klik simpan.
Nah, sudah untuk yang riwayat pendidikan S1-nya sudah. Kemudian untuk menginput yang lainnya tinggal klik tambah pendidikan. Nah, saya simulasikan untuk yang tingkat SD. Nah, ketikkan beberapa karakter ya, sekolah dasar. Kemudian jurusan ini juga wajib diisi. Nah, ini diketikkan juga. Ketikan dasar nanti muncul pendidikan sekolah dasar dan sekolah dasar ya. Pilih yang sekolah dasar. Lalu nama sekolahnya ya, ini dicek di ijazah Bapak Ibu. Kemudian akreditasinya, karena sekolah SD saya dulu waktu tamat belum akreditasi, maka saya isi strip. Kemudian tempatnya sama, tempat ini setingkat kabupaten. Tempat sekolah dasar itu berada. Nah, ketikkan beberapa karakter lalu pilih. Kemudian nomor ijazahnya, lalu tanggal ijazah. Nah, ini tinggal diklik lalu dimundurkan tahunnya sesuai dengan tanggal yang tercantum di ijazah Bapak Ibu ya, tanggal yang ada di atas nama pejabatnya. Kemudian nama pejabatnya, kalau ijazah SD sampai SMA kan itu nama kepala sekolahnya. Oke, simpan. Nah, untuk penginputan yang tingkat SMP dan SMA caranya sama, jadi saya tidak perlihatkan lagi. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.